Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fajri dengan NIM 60900121008 dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan program dari tugas akhir yang diberikan oleh dosen Pak Rahman, yaitu dengan soal buatlah program struktur data untuk mencatat data-data mahasiswa dalam suatu kelas dan data-data nilai mata kuliah setiap mahasiswa. Ada beberapa kelas berbeda, setiap kelas terdiri dari minimal 3 mahasiswa dan setiap kelas mempelajari 3 mata kuliah. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan kode programnya dulu. Nah, di sini saya menggunakan 3 library, yaitu include AirStream, include vector, dan include algorithm. Nah, include AirStream itu adalah suatu library yang digunakan untuk input-output, misalnya sin dan cout. Kemudian include vector itu suatu library yang dapat digunakan untuk menggantikan array. Nah, include algorithm itu suatu library yang digunakan untuk melakukan inisialisasi, pengurutan, dan pencarian dari sebuah objek. Selanjutnya using namespace std. Kemudian di sini saya menggunakan struct. Nah, struct itu termasuk UDT atau user defined type yang mendekati penyelesaian persoalan yang dihadapi. Nah, di sini ada 2 struct, yaitu yang pertama struct mahasiswa dan struct kelas. Nah, di dalam struct mahasiswa itu ada string nama, string name, kemudian vektor pair string integer mk. Kemudian di struct kelas itu ada string nama, kemudian vektor mahasiswa. Nah, kita masuk di main. Yang pertama itu vektor kelas atau kelas, dan selanjutnya input data kelas. Nah, di sini kita akan menginput data kelas, masukkan jumlah kelas, masukkan berapa jumlah kelas yang diinginkan. Dan di sini akan terjadi perulangan. Jika perulangan for integer i sama dengan 0 atau i lebih kecil jumlah kelas i plus plus, maka akan program di dalam perulangan ini akan terjalankan, yaitu cout masukkan nama kelas. Nah, masukkan nama kelas. Kemudian kita setelah memasukkan nama kelas, kita menginput data mahasiswa. Nah, input data mahasiswa, masukkan jumlah mahasiswa. Nah, setelah itu terdapat lagi perulangan. Ceritanya ini perulangan dalam perulangan. Nah, di perulangan integer j sama dengan 0, j lebih kecil jumlah mahasiswa j plus plus, di dalamnya itu terdapat masukkan nim mahasiswa dan memasukkan nama mahasiswa. Kemudian setelah itu input data mata kuliah. Nah, masukkan jumlah mata kuliah. Setelah itu ada lagi for atau perulangan. Di sini kita memasukkan kode atau nama mata kuliah, kemudian memasukkan nilai dari mata kuliah yang masukkan nilai yang didapatkan dari mata kuliah tersebut. Setelah itu menampilkan semua mahasiswa dalam satu kelas dengan mata kuliah yang diambil masing-masing mahasiswa serta nilainya masing-masing. Nah, di sini dilakukan perulangan. Nah, kita melihat akan menampilkan kelas, nim, nama, dan mata kuliah yang diambil, serta kode atau nama mata kuliah dan nilainya. Setelah itu, menampilkan 3 mahasiswa terbaik dalam satu kelas. Nah, menampilkan mahasiswa terbaik dalam satu kelas digunakan perulangan, yaitu for auto nk titik 2 kelas. Nah, di sini akan di dalam perulangan itu ada kelas dan 3 mahasiswa terbaik. Di sini juga terjadi perulangan untuk menentukan 3 mahasiswa terbaik di dalam satu kelas. Nah, setelah itu kita menampilkan 3 mahasiswa terbaik dari semua kelas.
Nah, sama halnya dengan suatu yang di atas tadi, di sini 3 mahasiswa terbaik dari semua kelas. Nah, di sini juga digunakan perulangan for. Kemudian setelah itu menampilkan urutan mahasiswa dengan nilai mata kuliah tertentu dengan urutan tertinggi atau terendah pada suatu kelas. Nah, di sini jika kita ingin melihat nilai dari urutan nilai tertinggi dan terendah pada satu kelas, maka kita harus memasukkan kode atau nama mata kuliah tersebut. Nah, di sini juga terdapat perulangan dan seleksi untuk urutan nilai mata kuliah pada suatu kelas. Setelah itu, menampilkan urutan mahasiswa dengan nilai mata kuliah tertentu dengan urutan tertinggi pada seluruh kelas. Nah, di sini terdapat sort. Nah, di mana sort itu merupakan pengurutan. Kemudian di dalam pengurutan ini ada perulangan, ada juga seleksi. Nah, itulah tadi penjelasan dari kode program. Maka selanjutnya kita masuk ke hasil run. Input data kelas, masukkan jumlah kelas. Nah, kita akan memasukkan ada 2 kelas. Nama kelas pertamanya itu kelas A. Kemudian di dalam kelas A itu kita input data mahasiswa. Nah, kita masukkan berapa jumlah mahasiswa yang ingin diinput. Nah, kita masukkan 3 mahasiswa. Nah, masukkan 5 mahasiswa 60201 dengan nama dengan jumlah mata kuliah sesuai dengan syarat yang ditentukan pada soal, yaitu 3. Nah, kode atau nama mata kuliah itu misal Struda 123 dengan nilai 95. Kemudian Basda, kemudian kita masukkan lagi kode atau nama mata kuliah kedua yaitu Basda 123 dengan nilai 90. Nah, kita masukkan lagi mata kuliah ketiga yaitu Jarkom 123 dengan nilai 92. Nah, kita masuk ke NIM mahasiswa kedua. Ini merupakan mahasiswa pertama. Nah, kita masuk ke mahasiswa kedua. Jumlah mata kuliah 3. Mata kuliah Struda 123 nilai 8. Basda 123 nilai 93. Jarkom 123 nilai 89. Kemudian kita masuk ke mahasiswa ketiga 609 atau mahasiswa terakhir pada kelas A 09003 dengan nama jumlah mata kuliah 3, kode mata kuliah Struda 123 dengan nilai 93. Basda 123 dengan nilai 77. Jarkom 3 dengan nilai 65. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas yang kedua yaitu kelas B. Masukkan jumlah mahasiswa pada kelas B yaitu 3 sesuai dengan syarat yang ditentukan. Nah, masukkan NIM 69004 karena 69001, 2, dan 3 itu sudah terpakai. Kemudian namanya misal ideal, kemudian jumlah mata kuliah 3 sama
kodenya itu sama 123, nilai 56, Basda 123, nilai 67, Jarkom 23, nilai 79. Kemudian mahasiswa selanjutnya sini 5 Akbar, kemudian nama mata kuliah 3, kemudian kode atau nama mata kuliah Struda 123, nilai 96. Selanjutnya Basda 23, nilai 88, kemudian Jarkom 123 dengan nilai 82. Kemudian mahasiswa terakhir di kelas B yaitu 6006 dengan nama Asna, jumlah mata kuliah 3, Struda 123, 9 Keplah 86. Kemudian Basda 123 dengan nilai 65, kemudian terakhir 123 dengan nilai 7. Nah, di sini menampilkan jumlah data pada kelas A. Itu NIM 609 dengan nama Nikma, adapun mata kuliah yang diambil yaitu Struda 123 dengan nilai 95, Basda 123 dengan nilai 90, Jarkom 123 dengan nilai 92, begitupun dengan mahasiswa kedua dan mahasiswa ketiga. Dan di kelas B ada NIM 604 dengan nama Aidil, MK yang diambil itu Struda 123, Basda 123, Jarkom 123 dengan nilai 56, 67, 79, begitupun dengan mahasiswa Akbar dan Asna. Nah, 3 mahasiswa terbaik di kelas A yaitu urutan 3 mahasiswa terbaik. Dari yang terbaik yaitu yang ada yang menempati posisi pertama itu Nikma, kemudian yang kedua ada Fajri, dan yang terakhir Atul sesuai dengan nilai di atas. Nah, kita lihat dari sini memang Nikma adalah memiliki nilai tertinggi di kelas A. Itu pun di kelas B. Nah, di kelas B itu ada Nikma, Fajri, dan Akbar. Nah, 3 mahasiswa terbaik dari semua kelas. Maksudnya itu menggabungkan kelas A dan kelas B. Nah, jika digabungkan kelas A dan kelas B, maka yang menempati posisi terbaik yaitu ada Nikma dan Fajri. Selanjutnya kode atau nama mata kuliah yang ingin dicari Struda 123. Nah, urutan mahasiswa dengan nilai mata kuliah pada suatu kelas Struda 123. Nah, ini ada pada kelas A ya. Ini ada Nikma, Atul, Fajri dengan nilai 55, 93, 88. Nah, di kelas B ada Akbar, Nikma, Atul, Fajri, Asna, dan Aidil dengan urutan nilai tertinggi ada 96, 95 hingga Aidil mendapatkan nilai 56. Nah, di sini untuk seluruh ini dibedakan kelas A dan kelas B, ini untuk seluruh menggabungkan. Maka ada 96, 95, 95, 93, 8, dan yang terakhir itu Aidil 56. Sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.